Mari kita membuka taklim kita ini dengan membaca doa otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, baik yang dalam masjid khususnya maupun di luar masjid, muslimin muslimat yang mendengarkan suara kami, dengan tidak mengurangi takzim dan hormat kami, alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah karena kita diberi kesempatan, kemampuan, juga kemauan untuk terus menambah amal solih, juga menambah ilmu ya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita lakukan, semua Allah mudahkan dan kita mendapatkan ridhonya ya, amin Allahumma amin. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan terus Allah limpahkan pada kita, amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran ya, terakhir sampai ayat 81 dari surat An-Nisa ya. Ya Pak, betul ya, An-Nisa. Nah, sekarang kita lanjutkan insyaallah nanti 82, 83 apa sampai 84 enggak? 84. Sampai 84 ya, kita baca sampai 84 nanti untuk kajiannya sedapatnya ya. Baik, untuk berkahnya talim ini kita awal dengan baca Al-Fatihah atau Ummul Quran, dengan harapan dengan Fatihatul Kitab yang kita baca, segala apa yang kita panjatkan dalam doa kita Allah kabulkan. Juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir, semoga Allah beri kemudahan untuk menghadirinya. Yang punya halangan sakit semoga Allah sembuhkan ya. Dan juga untuk keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, termasuk para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di semua tempat yang terbaik, yang terindah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Shadaqallahul azim. Baik para ikhwan jamaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan terjemahnya ya. Artinya baca saja sebenarnya sudah banyak kebaikan ya, sudah banyak pahala karena per huruf minimal 10 kebaikan. Tapi tentu kita tidak puas dengan pahala membaca saja. Karenanya mari kita lanjutkan dengan mentelaah mengkaji ya isinya ya. Dengan mohon pertolongan Allah tentunya ya. Mudah-mudahan kita beri kemudahan untuk memahami dan mengamalkan. Untuk yang masih belum jelas, belum paham, ya, belum mafhum tentang tajwidnya, silakan ditanyakan. Afala yatadabbarunal Qur'an ya. Afala, a-nya istifham ya, pertanyaan. Apakah ya. Fa ya maka, la tidak ya. Apakah maka tidak, nggak enak ya Pak, artinya enaknya Pak, maka apakah tidak. Jadi fa-nya yang urutannya kedua kita terjemahkan duluan ya. Ini karena kita sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Kalau per huruf ya seperti per kata seperti itu ya. Apakah maka tidak gitu ya. Cuman yang nggak enak kan. Maka apakah tidak, nah itu boleh enak. Ya tadabbaruna ya, mereka mentadaburi ya, mentadaburi itu menyelami Al-Qur'an. Jadi ini termasuk pertanyaan ya yang ditujukan pada mereka, termasuk orang-orang munafik ya di dalamnya, dan juga orang-orang yang belum memang mentadaburi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak cukup dibaca saja, dipelajari saja, tapi juga harus diselami ya. Kalau membaca namanya tilawatul Quran, itu namanya apa Pak? Membaca Al-Quran. Kalau mempelajari termasuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya mempelajari cara membacanya, menerjemahkannya ya, tadarus. Makanya tempat belajar namanya madrasah ya, madrasah. Yang ngajar namanya mudaris. Kalau pelajaran dirosah. Itu tingkatan kedua ya, setelah tilawah membaca. Nah, kemudian yang kedua tadarus ya. Tingkatannya tadi itu ya Pak, tilawatul Quran ya. Jadi kata tilawah itu memang digunakan khusus untuk membaca ayat-ayat suci. Kalau membaca yang lain-lain, ayat suci juga bisa, ada yang bisa pakainya qiraah. Nah, tadi apa tak? Tilawatul Quran. Kemudian yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membaca dengan terjemahnya itu qiraah. Makanya ada istilah syari tilawah, berarti terjemahan Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi? Tadarus Al-Quran. Ya, jadi ada kayak kita ini Pak, ini namanya tadarus nih ya. Jadi
tadarus itu artinya saling ya, saling belajar. Jadi ada yang ngajar, ada yang belajar, ya diskusi, tanya jawab, ya itu namanya tadarus. Tadarus ya tanam. Kayak kita ini tadarus namanya kan. Itu tadarus namanya, tadarus Al-Qur'an. Jadi saya namanya mudaris, Pak. Saya ini mudaris ya, yang ngajar. Ya, bukan ustadz. Kalau ustadz mah ketinggian ya. Ustadz itu udah kelasnya apa ya? Udah kayak apa, Pak? Kalau kata ustadz siapa? Adi Hidayat, kalau ustadz itu kelasnya udah kayak doktor, baru tuh doktor gitu. Ustadz gitu ya. Kalau syekh itu apa? Profesor. Syekh itu guru besar, syekh itu. Kalau saya mudaris aja, mudaris ya kan. Mudaris aja itu. Bukan ustadz ya. Ketinggian ustadz mah ya. Gitu. Tapi kan kita biasanya apa? Ya pokoknya yang penting ngajarin apa kayak disebut ustadz aja ya. Ya. Tukang baca tahlil juga ustadz ya Pak. Tukang baca tahlil aja ustadz kita makan itu. Itu. Lah iya kalau kata Ustadz Hidayat itu ustadz itu untuk yang kelas doktor gitu ya. Itu namanya udah ustadz lah ya. Nah, kalau saya masih ya kelas apa sih ya? Nah, mudaris, guru tuh mudaris tadi kan. Mudaris tuh guru tadi kan. Mudaris ya. Guru tuh mudaris tadi kan yang ngajar kan. Kan tadi kan darosa tadi kan artinya mengajar ya. Tadarus saling belajar, mudaris yang ngajar. Tempat belajar namanya madrasah. Ya, kayak ginilah ya namanya tadarus. Nah, kita juga kadang-kadang istilah tadarus penggunaannya lain kan? Ya, baca Quran masing-masing bukan tadarus, kalau masing-masing mah tilawah namanya. Ya, masing-masing. Tadarus itu ada yang belajar, ada yang ngajar, ada yang belajar, namanya tadarus. Mananya saling belajar tadarus itu. Tuh, ya. Deres itu dijawain deres ya. Deres ya. Termasuknya tadarus ya. Nah, ini namanya tadarus ya, gitu. Tadarus ya, tadarus. Hah? Ya, taklim itu artinya belajar juga. Taklim asal kata alimah mengetahui ya, mengetahui. Nah, taklim itu khusus untuk mempelajari apa? Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau materinya bukan Quran, hadis bukan taklim namanya. Iya, bukan taklim materinya. Loh ya, harus khusus materi Quran namanya taklim. Itu. Karena nyebut Al-Quran alamal Quran kan. Jadi alimah itu kan. Jadi khusus itu. Jadi kalau materinya belajar matematika, bahasa Inggris, masak-masak, bukan taklim namanya. Tadi apa namanya apa? Dirosah aja. Dirosahnya apa? Fisika gitu kan. Itu. Nah itu jadi tadabur kelasan tingkat yang paling tinggi ya Pak, paling tinggi itu tadabur paling tinggi. Jadi gini Pak RW, tadabur itu kelasnya sudah tahapannya sudah ditempuh, tilawahnya sudah ditempuh, qiraahnya sudah ditempuh, dirosah ditempuh, kemudian baru tadabur. Jadi menyelami. Kalau misalnya ada ayat tentang apa? Tentang penciptaan manusia dari segumpal darah, bener. Jadi didatangkan ahlinya. Bagaimana tentang susunan anatomi tubuh manusia, gitu kan? Jelaskan. Ini hati, ini jantung seperti ini, ya seperti itu. Kajian secara empiris, mungkin bedah jantung beneran, ya, seperti itu. Namanya tadabur. Kalau bicara masalah gunung, kita ke gunung beneran, kan? Iya kan tadabur kan? Ke gunung beneran. Itu. Ke gurun ya ke gurun beneran. Nah, itu dijelaskan sama ahlinya tentang gurun itu apa, seperti apa, gitu kan? Nah, itu. Berarti emang harus mahal ya Pak. Nah ini kajian Ustadz siapa? Bakhtiar Nasir itu ya, yang tadabur Quran itu. Bener Pak, ke gurun dulu, bener ke gurun sana gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi melakukan apa? Kajian secara mendalam ya, lewat bahkan bisa lihat apa? Secara empiris tadi, uji coba dan sebagainya itu. Ya kalau ada ayat tentang pertemuan dua laut, bener ketemu pertemuan dua laut. Ya kan? Cari pertemuan, kan ternyata ada kan pertemuan dua laut, yang satu asin, yang satu tawar. Nah, itu pertemuan kesana beneran itu kan. Nah seperti itu. Ini tadabur ya. Jadi menyelami. Maka apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Walau kana, dan sekiranya adalah min indi ghairillah, apa Pak? Min indi ghairillah, dari sisi selain Allah gitu ya, min indi, dari sisi ghairillah, selain Allah, la wajadu apa?
La-nya sungguh. Wajada apa? Wajadu. Nah, wajadu. Kita sering dengar kata apa? Manjada, wajada. Nah, berarti artinya apa? Mendapatkan. La wajadu, sungguh mereka mendapatkan fihi padanya Al-Qur'an ikhtilafan perselisihan katsiron yang sangat banyak. Jadi kalau Quran itu bukan dari sisi Allah, produk otak manusia termasuk bikinan Nabi Muhammad misalnya, ya pasti banyak apa? Ikhtilafan katsiro. Pada paradok isinya satu sama lain gitu ya. Lanjut ya. Wa idza ja'ahum, dan apabila datang pada mereka orang-orang munafik, ya akan amrun, apa amrun? Urusan, perkara, ya amir itu orang yang memegang urusan. Minal amni, dari urusan yang apa? Keamanan, berita tentang keamanan, ya keamanan itu seperti kemenangan perang gitu ya. Awil khaufi, atau apa? Al-khauf, berita yang ada tentang kekhawatiran, ketakutan, ya ada ancaman musuh apa dan sebagainya, pengepungan musuh gitu ya, atau mungkin bakal ada wabah dan sebagainya. Adza'u, ya mereka menyiarkannya bihi, dengan berita itu. Jadi orang-orang munafik itu modelnya pengen apa? Kayak tampil gitu ya. Pokoknya ambil bagian terdepan, nah, itu seperti itu disiarkan. Nah ini termasuk, makanya kita harus hati-hati apapun berita yang sampai ke tangan. Kayak handphone Bapak itu jangan langsung share aja, itu nggak boleh. Harus ada, kalau datangnya orang-orang yang berpenyakit, orang munafik bahkan, ya harus ditabayun. Itu nanti ada pembahasannya di sini ya. Apalagi kalau jelasnya ternyata hoax ya, nanti dibahas, itu berat tanggung jawabnya ya. Bahas juga nanti di surat An-Nur ya, tentang berita hoax itu ya. Jadi ini model orang munafik. Pokoknya berita apapun langsung disebarkan. Istilah sekarang apa? Tukang goreng. Ya, tukang goreng berita, tukang goreng kan? Mau goreng. Jadi tukang goreng itu seperti ini. Nah, padahal sumber berita itu biasanya yang produksi ya orang fasik juga. Diproduksi orang fasik, ya digoreng sama orang munafik, udah akhirnya dikonsumsi sama orang-orang bodoh. Iya kan, main telan aja orang bodoh makan. Wah, apalagi kemasannya matching gitu kan, udah seperti itu ya. Nah ini hati-hati. Nah, walau mereka cuman pengen apa? Pengen viral, pengen apa lagi Bang Ade? Pengen aplikasinya itu di download, dipakai, dan seperti itu. Ingin dapatkan apa kan? Apa istilahnya sekarang itu? Followers ya. Ingin dapat itu aja kan Pak? Kan lumayan memang. Bukan lumayan lagi Pak. Mereka yang main di sini memang apa nih ya? Cuannya banyak gitu kan. Oh iya itu. Ini tinggal berita apa aja bisa diviralkan, dapat gitu kan. Ini model-model kerjaan orang-orang munafik ya. Jadi apapun beritanya, pokoknya nggak difilter dulu, nggak disaring dulu, langsung diviralkan. Nanti dan ini nggak main-main ya ancamannya. Lanjut ya. Walau rodduhu, dan sekiranya mereka mengembalikannya, berita tadi Pak, berita keamanan atau kekhawatiran, berita apa saja termasuk berita ancaman-ancaman yang mengkhawatirkan, kembalikan ke siapa? Ila Rasul, kepada Rasul. Pada waktu itu ada zaman di mana ada Rasul. Nah kita sekarang ada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, kembalikan ke ulil amri. Ya ulil amri artinya mereka yang memegang apa Pak? Peran ya, yang legal ya. Kalau kita Indonesia punya Antara. Berita itu kan Antara, itu kan yang legal kan Antara kan, Sentral Sono kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah itu. Jadi sentral ke sana gitu ya. Jadi kepada ulil amri. Jadi enggak disebarkan begitu saja sehingga liar kemana-mana ya. Yang kemudian bisa apa? Merugikan ya, orang-orang yang awam gitu ya. Saya ulang, walau rodduhu, dan sekiranya mereka mengembalikannya berita-berita tadi ila Rasul, kepada Rasul, jadi sentral dulu Pak ke Nabi. Nah nanti sumber beritanya dari Nabi gitu ya, biar akurat, valid ya. Artinya sebagai pemimpin Nabi akan
menyaring, memfilter gitu ya Pak, mana yang mesti bisa dikonsumsi, mana yang tidak gitu ya, mana yang bisa dikonsumsi publik sama yang tidak gitu. Karena kalau bicara masalah aib kan harus ditutup kan Pak, bukan diekspos kan Pak. Oh iya kan, kalau masalah aib kan harus ditutup rapat-rapat, bukan dan diekspos kan gitu kan. Makanya kan perlunya kembali ke ulil amri. Nah tadi ke ulil amri, termasuk ulil amri tadi yang akan memfilteri, jadi mana yang boleh dikonsumsi sama umat, mana yang tidak, seperti itu. Ini sentral ya, sentral kepada ulil amri atau sentral ke pemimpinan, tertib ke keamiran di sini ya. La alimahu, niscaya atau sungguh akan mengetahuinya siapa? Alladzina, orang-orang yang yastambitunahu, yang ingin mengetahuinya ya, tentang keakuratannya berita tadi, minhum, dari mereka, dari ulil amri. Jadi sumber berita itu di situ mestinya. Jadi media-media itu mestinya ambil beritanya dari antara gitu ya kan, seperti itu. Sumbernya di sana. Yang itu formalnya. Formalnya seperti itu. Ya sampai sedetail ini ya Pak Islam ya, saking lengkapnya, apa aja ada. Kalau kita pengen suasana ini tentram, damai, nggak liar ya berita-berita hoax ya, berarti ini aturannya kan Pak, aturannya. Dan ini nggak main-main ancamannya. Ada nanti di Quran surat An-Nur, orang yang suka menyiarkan berita hoax, itu ancamannya. Lanjut. Walau la fadlullahi, dan sekiranya bukan karena apa Pak? Fadlullah, karunia Allah ya. Sekiranya bukan karena fadlullah, karunia dari Allah, alaikum, atas kalian ya, orang-orang muslim, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lattaba'tum, sungguh mengikuti. La-nya bukan la tidak Pak, saat itu aslinya la ittaba'tum ya. Kemudian alifnya itu karena alif apa Pak? Alif tambahan, maka nggak dibaca. Kalau la-nya tidak, la taba'tum gitu ya. Itu jadi itu sama dengan apa? La ittaba'tum. Tulisannya kan itu ada tasdidnya Pak ya, taknya. Nah itu. Jadi la-nya bukan la tidak ya, bukan, tapi la. Maka ini la taukid ya, yang artinya sungguh. Lattaba'tum. Hanya saja bentuk karakter hurufnya seperti la nafi ya, la yang meniadakan itu. Sebenarnya la ittaba'tum ya, gitu sebenarnya itu. Sungguh kalian mengikuti asyaitona, setan. Jadi karena aslinya seperti itu Pak. Yang memproduksi berita hoax itu adalah setan, walaupun wujudnya tongkrongannya manusia. Karena itulah setan itu ya tukang bangkang itu, seperti itu. Jadi setan dari jenis manusia. Illa qalilan, kecuali sedikit ya, sedikit yang mau tadi ya, mau mengambil sumber berita yang akurat, yang valid ya, yang mau tertib ya, seperti itu. Faqatil ya, maka berperanglah kamu Nabi ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi pastikan ayat ini memang turun sudah di Madinah, di mana sudah ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir ya, bahkan untuk orang munafik juga perintahnya ada untuk memerangi ya. Faqatil, maka berperanglah kamu Nabi, fi sabilillah, di jalan Allah. La tukallafu, engkau tidak dibebani ya, illa, kecuali nafsaka, dirimu, maksudnya menurut kadar kesanggupanmu. Waharrid, dan kobarkanlah ya, maksudnya mengobarkan peperangan, hasung, ajak ya, al mukminin, orang-orang beriman ya, orang beriman di sini ya, bukan muslim ya, tapi orang mukmin. Karena muslim saja belum cukup ya, belum cukup. Atau juga kalau masih muslim, kenapa saya bilang cukup? Kalau muslim doang ya, nggak punya iman, bisa jadi tidak mau berangkat ya, seperti ayat yang sudah di atas tuh ya, mau berangkat. Tapi dipastikan kalau beriman mau berangkat. Asallahu, asallah apa aslinya? Artinya semoga ya. Jadi semoga kalau pakai asa itu pasti. Di semoga itu kan kalau bahasa kitanya kan bahasa harapan ya, harapan. Nah, di Quran itu harapan itu ada 3 paling tidak ya, asa, la'ala, sama laita.
Kalau laita harapan yang tidak mungkin terjadi, itu laita. Ya laitani kuntu turoba, seandainya aku dulu jadi tanah saja. Nah, itu kan udah penyesalan di akhirat Pak, nggak mungkin kembali lagi ke dunia. Seperti itu harapan yang nggak mungkin terjadi. Kalau la'ala seperti la'alakum tatakun, harapan juga, tapi mungkin terjadi mungkin juga tidak. Ya itu la'ala, masih 50-50 ya, tergantung ya, seperti itu. Nah yang mudah-mudahan la'ala, nah, namanya huruf taroji, harapan. Jadi kalau la'ala, nah tapi kalau asa harapan juga, tapi karena asa itu pelakunya Allah ya, pasti bukan harapan lagi, karena Allah kan, masa Allah berharap gitu ya. Jadi asa Allah kalaupun pakai semoga, tapi pasti ya Allah akan akan memberlakukannya ya. Jadi pakai asa itu pasti. Asa Allah, pasti Allah ayakuffa, akan menahan ya, kaffa ya, kaf juga bisa berarti telapak tangan ini Pak, memang kerjanya bisa untuk menahan baksa keburukan. Baksa itu artinya bisa buruk, bisa juga berarti selain sadis juga bisa ya. Keburukan alladzina, orang-orang yang kafir. Wallahu, dan Allah itu asyaddu ba'san, sangat sangat keras. Wa asyaddu tangkilan, dan sangat kuat ya. Ba'san bisa ba'san itu artinya kuat ya, sangat kuat. Wa asyaddu tangkilan, dan sangat keras siksanya ya, tangkilan ya, jadi kerasnya siksaan. Ini terjemahannya kurang lebih. Ada yang ditanyakan terjemahannya atau mungkin bacaannya Pak? Ada nggak? Nggak ada. Lanjut ya ke ini tafsirnya. Jadi tadi ayat ke-82 paling tidak ya sedikit ini sudah saya jelaskan bahwa ini pertanyaan ya yang bernada menyalahkan orang-orang munafik yang tidak mentadaburi Al-Quran ya, tidak menyelami perintah Quran, apa itu larangan Al-Quran ya, apa itu berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran, baik berita tentang orang-orang terdahulu maupun yang masa yang akan datang. Nah, kalau kita mentadaburi Al-Quran Pak, karena kita sudah meyakini, mengimani sepenuhnya apapun yang kita baca ya, dari isi Quran, pasti kita akan yakin, nggak akan ada keraguan gitu. Nah kalau kita yakin nggak ada keraguan, apalagi ya sikap kita selain mentaati ya kan. Jadi nggak ada lagi sikap yang kemudian berhitung, nimbang-nimbang, karena kita yakin pasti benarnya. Bahkan mengimani, meyakini Al-Quran itu Pak ya, jangankan kita yang sudah tahu artinya, nggak tahu artinya pun tetap aja harus kita imani ya kan. Seperti kan banyak juga ayat Al-Quran yang kita nggak tahu artinya kan Pak. Alif lam mim, alif lam ro, yasin, qaf, nun, kita nggak tahu artinya kan, imani aja ya kan. Karena itu mujizat, bacaan yang mulia. Kita baca alif lam mim itu juga sudah pahalanya 30 kebaikan ya, baru baca dong tanpa kita tahu artinya gitu, tanpa kita tahu artinya. Bahkan karena hebatnya Quran sebagai mujizat Pak, ada orang beriman tanpa mempelajari Quran, timbang dengar doang ada kemudian masuk Islam, atau baca sekilas masuk Islam ada ya, seperti siapa? Umar bin Khattab kan niatnya waktu itu kan niatnya mau ngapain Pak? Nyari nabi ya, karena dibilang nabi itu adalah ini apa-apaan, kayak gini ada ngaku-ngaku jadi nabi, mau dibunuh nabi itu kan. Nah, begitu lewat rumah adiknya perempuan, ternyata adik perempuan sedang baca Quran, surat Toha kalau nggak salah ya Pak. Nah, langsung diambil aja kan, apaan ini? Dibaca, wah ternyata ini pasti ini bukan karya manusia. Nah, langsung kan akhirnya masuk Islam tanpa ada yang dakwain itu, tanpa ada yang dakwain ya. Di kita zaman mutakhir ada yang, kalau Bapak pernah baca buku yang mengarang buku
Malaikat Pun Menggugat ya, itu karya Jeffrey Lang ya, seorang dosen matematika dari Amerika ya. Dia keluarga orang-orang ateis ya, ibu bapaknya ateis, nggak punya Tuhan. Nah tiba-tiba di meja kerja dia itu ada kitab suci Al-Quran, langsung dibaca lembaran pertama, kedua, ketiga. Karena dia menggunakan ro'yunya, otaknya dengan objektif, langsung dia pikiran pasti ini bukan karya manusia, langsung masuk Islam tuh, tanpa ada yang dakwain. Itu ternyata itu dari mahasiswanya yang naruh kitab Quran di meja kerjanya dia itu. Nah itu populer, ini produktif tuh Pak. Saya pernah baca bukunya namanya Malaikat Pun Menggugat gitu ya. Jadi setelah dia pahami Quran surat Al-Baqarah Pak, tentang malaikat yang setengahnya protes karena apa? Allah akan menciptakan Adam. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian kan malaikat nanya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Gitu kan. Nah, itu. Emangnya engkau akan ciptakan orang yang bakal apa? Buat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi dia ngarang buku Malaikat Pun Menggugat. Dan itu jadi bestseller. Bukunya laris manis itu. Ya, tanpa ada yang mendakwahkan. Itu. Jadi kalau kita ini, kalau manusia itu membaca itu objektif, nggak subjektif, pasti ya akan mengimani. Tapi kalau pada dasarnya memang udah subjektif, ya kan, ya jangankan jangankan yang dia masih belum paham, yang sudah paham pun ya dia belaga, nggak tahu gitu kan, seperti itu. Jadi ya, jadi pertanyaan buat mereka-mereka yang memang membaca Quran tapi belum sampai ke tingkat mentadabburi yaitu. Nah, kita pun harus seperti itu. Jadi jangan kita puas Pak belajar Quran cuma asal bisa baca doang. Itu udah bagus ya. Makanya sering saya bilang, baca Quran itu pahalanya per huruf berapa Pak? Minimal 10. Tapi jangan puas dengan pahala membaca doang. Masih ada yang lebih daripada itu. Termasuk apa? Tadi kita mentadaburi. Nah, ada hadis sebutkan barang siapa yang bertafakur kayak kita ini Pak, tafakur, berpikir ya tentang kebenaran, ya, tentang Al-Quran dan sebagainya, sesaat itu kata Nabi lebih baik daripada apa? Sholat sunnah 100 rakaat. Tuh, tadabur itu Pak, nggak main-main, ya kan? Sesaat itu lebih baik daripada apa? Sholat sunnah 100 rakaat. Iya kan? Tadabur Quran kayak ini kan wajib kan? Talimnya kan apa? Wajib, fardu kan? Fardu. Kalau sholat sunnah kan sholat sunnah. Sholat sunnah kan? Nah itu. 100 rakaat pun nggak lebih baik daripada kita tadabbur sesaat seperti ini. Nah itu. Karena kebaikannya luar biasa, banyak banget. Dari mulai apa? Kita duduknya, kita mendengarkannya, dapat ilmunya, apalagi Pak? Dapat doa-doa para malaikat, nilai silaturahimnya. Oh, itu luar biasa. Jadi tadabbur seperti ini tuh. Ya. Nah, jadi jangan kita puas dengan hanya bisa membaca Quran. Ya walaupun juga bagus, tetap bagus. Yang sudah biasa one day one juz, 1 hari 1 juz, ya terus kalau bisa ditingkatkan, gitu ya. Kalau bisa, kalau paling tidak istiqomah. Pak, istiqomah berapa hari berapa juz sehari Pak? Wah. Berapa ain, berapa baris? Berapa lembar? Udah bagus, yang penting istiqomahnya kan? Istiqomahnya. Hari ini istiqomah dengan berapa? 2 lembar. Ya jangan puas dengan 2 lembar lama-lama gitu kan. Nah, besoknya nambah seperti itu, nambah gitu. Nah, 1 juz itu minimal ada. Gitu. Kenapa? Oh. Itu mah juz itu maka. Nah, sudah itu kita apa? Waktu membaca, saya harapkan ikhwan-ikhwan ini penasaran, ini apa sih gitu ya. Akhirnya qiraatul Quran, baca terjemahnya. Oh, ternyata gitu. Jadi ada penasarannya, Pak. Kemudian buka terjemahnya gitu. Seperti itu. Jadi supaya nambah pengetahuan. Nah, begitu qiraatul Quran baca terjemahnya, ada yang nggak jelas, nah baru kita tadarus, cari guru, kita tanyakan. Ya walaupun cuma berdua Pak, kalau terjadi tanya jawab dengan ayat itu berarti tadarus namanya, apalagi seperti ini. Itu ya, tadarus seperti itu.
Nah, yang keempat adalah menyelami, ya, menyelami. Nah, jadi menyelami itu melakukan kajian-kajian secara empiris, uji coba dan sebagainya. Nah, itu. Dan yang paling top, yang paling terakhir adalah mengamalkan itu, mengamalkan itu ya. Jadi jangan sampai seperti orang-orang ya tadi ya, orang munafik atau orang-orang yang non muslim yang dipertanyakan sama Allah tadi, la yatadabburuna al-Quran. Nah, dipastikan Quran ini bukan di sisi manusia. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Inilah satu-satunya kitab untuk hari ini, Pak, ya, yang tidak perlu direvisi, diperbaiki, dibongkar, dipasang, ya, tidak. Jadi hari ini hanya satu kitab di dunia yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kitab-kitab yang lain masih bisa diragukan, bisa direvisi, dibongkar, dipasang, digonta-ganti, Pak, bisa. Iya.